Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur karena kita telah memasuki hari kedua di tahun 2026, tahun anugerah Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat, 2 Januari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam lamanya, menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 12. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup beriman. Tuo lan kapatonganan. Sebuah pernyataan mengatakan, iman bukanlah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang aku inginkan. Iman yang sejati adalah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan pasti melakukan hal yang benar. Demikianlah kehidupan beriman itu seharusnya senantiasa berada dalam hubungan dengan Tuhan dan bukan berhubungan dengan keinginanku. Melalui pembacaan kita pada saat ini, Ibrani 11 ayat 1-12, setidaknya ada dua hal yang penting untuk dipelajari, yakni iman merupakan anugerah dan buah dari iman tersebut. Iman sebagai anugerah memberikan pemahaman bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengusahakan iman itu. Itu adalah pemberian Allah semata. Hal ini misalnya nampak dalam Kejadian 12 ayat 1, di mana ketika Allah berfirman, maka terciptalah
iman Abraham. Selanjutnya, iman yang tercipta itu tidak menjadi benda mati, melainkan terus hidup dan menampakkan buahnya melalui keyakinan akan rencana dan janji Tuhan. Para tokoh yang disebutkan dalam bagian ini mendapat kehormatan melalui iman yang terus hidup. Mengapa iman mereka dikatakan iman yang hidup? Jawabannya jelas, karena iman mereka terus terhubung dengan sang sumber hidup, yaitu Tuhan. Sekalipun para tokoh iman meletakkan kepercayaan mereka kepada sesuatu yang tidak terlihat, namun mereka seolah melihat dengan jelas apa yang tidak terlihat itu. Sekalipun mereka baru menerima janji yang belum terjadi, namun mereka menganggap hal tersebut sudah dan sedang terjadi. Tuhan senantiasa rindu berkarya dalam diri setiap orang yang mau memberi diri untuk hidup beriman. Apakah saya sudah termasuk di dalamnya? Mari, jemaat kekasih Tuhan, mari kita memberi diri mengalami anugerah iman dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kami melewati tahun 2025, dan kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi di tahun ini. Semuanya masih menjadi misteri bagi kami semua. Kami mohon Tuhan, tuntun kami, berkati kami, sehingga kami boleh melalui tahun ini dengan baik seturut kehendak Tuhan, sebagaimana kami telah melalui tahun 2025 yang lalu. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta, majelis gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini, dan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan hikmat, penyertaan-Mu, kekuatan serta kesehatan, sehingga boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Bajik Marumpa, dalam seluruh kebenaran mereka pada hari ini, baik yang ada di Maros di sini, pun juga jemaat Tuhan di kampung halaman masing-masing. Berkati seluruh bentuk aktivitas dari saat ini hingga malam menjemput kembali. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa bahagia, berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami serta cucu-cucu kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan tumbuh kembang. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu Tuhan, kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Kami percaya di dalam pergumulan kami ada jawaban Tuhan yang indah yang boleh kami terima. Sehingga dalam setiap gumul kami belajar bersyukur dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau hal apapun itu, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang mengalami musibah di berbagai daerah. Tuhan tolong setiap mereka, lawati mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Pemimpin bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua sehingga boleh mengatasi setiap pergumulan yang ada yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini, Jumat 2 Januari 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.